Viral di media sosial, banyak anak kecil antri cuci darah di RSCM. Apa benar? Kira-kira apa ya penyebabnya? Yuk kita bahas di Tahu Nggak Sih? Tahu nggak sih, belakangan beredar di media sosial soal banyaknya anak kecil melakukan cuci darah di RSCM. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPAK, angkat bicara usai ramai di media sosial soal banyak anak kecil cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Piprim menyebutkan bahwa RSCM memang memiliki unit dialisis khusus anak, sehingga isinya adalah anak-anak yang mengalami gangguan ginjal terminal yang membutuhkan hemodialisis atau bahasa awamnya adalah cuci darah. Itu ada unit dialisis yang khusus anak-anak. Sementara di rumah sakit lain belum tersedia. Oleh karena itu di unit khusus itu memang semua isinya adalah pasien anak-anak yang mengalami gangguan ginjal terminal dan butuh dilakukan hemodialisis. Di kesempatan berbeda, dokter spesialis anak konsultan nervologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Eka Laksmi Hidayati mengungkapkan sempat kaget usai mendengar persoalan tersebut. Kita cukup kaget ya, karena kok ternyata ada berita-berita yang mengenai ini, kita banyak ditanya lagi mengenai ini, padahal sepertinya kita di rumah sakit tidak mengalami lonjakan sebetulnya ya. Tapi setelah dilihat, memang kalau dilihat angkanya, pasien-pasien kita nih cukup banyak ya. Saat ini terdapat sekitar 60 anak menjalani dialisis atau terapi pengganti ginjal yang bertujuan untuk membuang hasil metabolik atau kelebihan cairan tubuh dan memperbaiki asam basa tubuh secara rutin di RSCM. Lalu 30 anak diantaranya menjalani hemodialisis. Eka mengatakan bahwa banyak anak menjalani dialisis di RSCM karena rumah sakit rujukan itu menerima pasien bahkan dari luar Pulau Jawa. Piprim menjelaskan ada beberapa penyebab yang membuat anak menjalani cuci darah. Di antaranya adalah kelainan bawaan kongenital. Pada kasus ini, anak tersebut sudah sejak lahir memiliki kelainan pada ginjal atau ada kista. Senada dengan Piprim, Eka menjelaskan bahwa gangguan ginjal pada anak berbeda dengan gangguan ginjal pada dewasa. Adapun kasus yang sering ditemukan, kata dia, adalah kelainan bawaan. Lalu, anak dengan lupus juga bisa mempengaruhi ginjal yang berujung pada cuci darah. Kemudian, Piprim juga menyebut gaya hidup tidak sehat juga bisa berujung pada cuci darah, terutama pada anak dengan obesitas. Obesitas itu mengalami low grade inflammation atau inflamasi derajat rendah yang berlangsung secara kronik dan juga mengalami tingginya ROS atau reaktif oksigen spesies yang ini kalau secara gabungan ya ditambah dengan hipertensi, tambah obesitas, lipotoxicity, ini bisa merusak ginjal dan lama-kelamaan bisa menyebabkan ginjalnya rusak terminal dan perlu dilakukan cuci darah. Sehingga pada anak-anak yang menjalani cuci darah di RSCM terjadi lantaran ada kondisi kesehatan yang membuat mereka membutuhkan hemodialisis. Terapi cuci darah atau dialisis tidak hanya ditemukan pada usia dewasa, tetapi juga anak-anak. Adanya kelainan bawaan menjadi penyebab terbesar terjadinya gangguan ginjal kronis pada anak yang akhirnya membutuhkan terapi cuci darah. Sementara ini, belum ada data nasional tentang kejadian gangguan ginjal kronis pada anak. Namun, mengutip data Ikatan Dokter Anak Indonesia pada 2017, setidaknya ada 212 anak di 14 rumah sakit pendidikan dengan konsultan nervologi anak yang mengalami gagal ginjal dan menjalani terapi pengganti ginjal. Angka kematian anak-anak dengan gagal ginjal tersebut mencapai 23,6%. Resiko kematian pada anak dengan gangguan ginjal kronis stadium akhir atau gagal ginjal 30 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak pada populasi umum. Ketua Umum IDAI Piprim Basarah Yanuarso mengatakan, gaya hidup modern perlu diperhatikan oleh orang tua dikarenakan gaya hidup modern turut meningkatkan resiko gangguan ginjal kronis pada anak. Anak-anak diharapkan bisa meningkatkan aktivitas fisik dan olahraga. Konsumsi air putih juga harus diperhatikan agar anak tetap terhidrasi. Asupan air putih yang kurang berpengaruh pula pada kondisi kesehatan ginjal. Sahabat Dream, mari kita cegah gagal ginjal pada anak dengan cara berikut. Minum air mineral secukupnya. Memastikan kebutuhan asupan cairan terpenuhi penting untuk menjaga fungsi ginjal yang optimal. Pasalnya, air mineral dapat membantu dalam proses penyaringan dan mengeluarkan zat-zat berbahaya dari tubuh. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi air mineral sebanyak 2 liter dalam satu hari untuk menjaga kesehatan ginjal. Hindari konsumsi vitamin C berlebihan. Kebutuhan vitamin C setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan tingkat aktivitas individu. Karena itu, vitamin C dengan dosis tinggi tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang karena dapat membebani kerja organ ginjal.
Selain itu, beberapa produk suplemen vitamin C juga mengandung kadar gula yang tinggi sehingga dapat memicu penyakit diabetes. Konsumsi vitamin C 1000 mg perlu dibarengi dengan minum air mineral sebanyak 2 liter dalam sehari dan berdasarkan rekomendasi dari dokter atau profesional kesehatan. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu menjaga berat badan yang sehat, meningkatkan sirkulasi darah, dan mendukung kesehatan ginjal. Perlu diketahui, seseorang dengan aktivitas fisik yang rendah akan lebih mudah terkena penyakit ginjal dibandingkan orang dengan aktivitas fisik yang tinggi. Tak hanya itu, banyak beraktivitas fisik juga dapat mencegah munculnya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi, serta obesitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk melatih fisik secara teratur. Anda dapat memulainya dengan rajin berolahraga, dari aktivitas fisik yang ringan, dan meningkatkannya secara bertahap. Hindari menahan buang air kecil terlalu sering. Sering menahan buang air kecil dapat menjadi salah satu faktor gagal ginjal. Cara mencegah penyakit ginjal selanjutnya adalah dengan menghindari menahan kencing hingga berjam-jam terlalu sering. Pasalnya, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih hingga bantu ginjal. Penyakit ginjal tahap awal mungkin masih bisa disembuhkan jika penyebab yang mendasarinya dapat teratasi dengan baik. Namun, bila pengidapnya sudah didiagnosis mengalami gagal ginjal stadium 4, kondisi ini mungkin tidak dapat diobati. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah dengan menghambat kerusakan tersebut tidak berakhir dengan gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis stadium 5. Pasalnya, penyakit ginjal beresiko menimbulkan komplikasi serius yang mengancam nyawa, seperti penumpukan cairan yang mengakibatkan pembengkakan paru-paru, anemia berkepanjangan, henti jantung, dan sebagainya. Nah, sahabat Dream, bagaimana? Sekarang sudah tahu dong cara untuk terhindar dari gagal ginjal hingga harus cuci darah. Yuk, mari kita jaga pola makan sehat, berolahraga, dan tak lupa minum air putih 2 liter sehari. Sekian dulu, tahu nggak sih episode kali ini? Aku Dinda, sampai jumpa! Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.